Pondok Modern Tazaka menggelar pengajian umum dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW tahun 1446 Hijriah pada Senin 16 September 2024 di Masjid Az-Zaki. Acara yang dimulai pukul 16.00 ini dihadiri oleh sekitar 2.000 jamaah termasuk santri, guru, ansor, wali santri, dan masyarakat sekitar. Hadir dalam pengajian tersebut, Bapak Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor, Profesor Dr. Kiai Haji Amal Fathullah Zarkashi MA, Kapolres Batang AKBP Nur Cahyo Ari Prasetyo, Camat Bandar yang mewakili Ibu Penjabat Bupati Batang, dan Ramil Bandar yang hadir mewakili Dandim 0736 Batang. Pengajian ini juga diikuti oleh seluruh santri, asatid, dan sayyidah Pondok Modern Tazaka, serta undangan dari masyarakat sekitar. Acara dibuka dengan sambutan dari pimpinan Pondok Modern Tazaka, Kiai Haji Anizar Masyadi MA. Dalam sambutannya, Kiai Anizar mengungkapkan rasa syukur atas terselenggaranya acara ini dan mengajak seluruh jamaah untuk memaknai peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW sebagai momentum untuk meneladani akhlak mulia Rasulullah. Peringatan Maulid ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk senantiasa meneladani kehidupan Rasulullah SAW dan menyebarkan kebaikan kepada sesama, ujar beliau. Setelah sambutan dan ucapan selamat datang dari pimpinan, acara dilanjutkan dengan penyerahan secara simbolis santunan berupa sembako kepada 300 fakir miskin dan uang tunai kepada 100 anak yatim serta paket sembako sebagai tali asih untuk asnaf fisabilillah yang berada di sekitar kampus Pondok Modern Tazaka. Dengan adanya santunan tersebut, diharapkan dapat meringankan beban mereka yang membutuhkan. Acara inti diisi dengan tausiah oleh pimpinan dan pengasuh Pondok Modern Tazaka, Kiai Haji Anang Rigza Masyadi MA PhD. Dalam ceramahnya, Kiai Anang menjelaskan pentingnya mengingat hari-hari besar umat Islam dengan mengutip firman Allah dalam surat Ibrahim ayat 5 yang artinya, "Ingatkanlah mereka kepada hari-hari Allah, sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang yang penyabar dan banyak bersyukur." Kiai Anang menekankan bahwa umat Islam memiliki banyak hari besar. Namun ketahuilah bahwa asal mula semua hari besar itu adalah hari kelahiran Nabi Muhammad SAW atau sering kita sebut dengan Maulid Nabi. Beliau juga menjelaskan bahwa Rasulullah SAW sendiri memperingati hari kelahirannya setiap hari Senin dengan berpuasa. Dalam kesempatan ini, Kiai Anang juga mengajak seluruh jamaah bukan hanya memperingati dan bergembira di hari kelahiran Rasul, tapi juga berusaha untuk mencintai Rasulullah. Beliau pun mengutip pendapat Syekh Mutawalli Asy'arawi yang mengatakan bahwa sebelum diangkat menjadi Rasul, Nabi Muhammad SAW telah menjadi uswatun hasanah, teladan yang baik. Sejak kecil hingga remaja, beliau telah menunjukkan akhlak yang mulia dan menjadi contoh bagi umat manusia. Bahkan gelar Al-Amin, beliau sandang jauh sebelum beliau diangkat sebagai Nabi. Hari ini kita bergembira dengan kelahiran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi Bapak Ibu semua, bukan sekedar peringatan, ini yang penting. Memperingati, iya. Bergembira, iya. Tapi ada lagi derajat yang lebih tinggi daripada itu. Apa? Cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta itu bisa dua pendekatannya. Yang pertama cinta yang dimensinya adalah perasaan, al-hubbul atifi. Kenapa kamu cinta Rasul? Dia seneng aja. Besok akan dapat syafaatnya Rasulullah di hari akhir. Rasulullah adalah orang yang memberikan pencerahan kepada kita. Huwallazi yusolli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Rasulullah yang mengeluarkan kita dari kegelapan kepada cahaya. Ya cinta-cinta. Wujudnya apa? Ya seneng. Wujudnya apa? Memperbanyak sholawat. Wujudnya apa? Ya memperingati seperti ini. Wujudnya apa? Seneng aja menyebut Rasul. Itu namanya al-hubbul atifi. Silahkan. Tetapi ada level kedua, al-hubbul amali. Cinta kepada Rasulullah yang dimensinya adalah perbuatan. Jadi kalau mengaku cinta pada Rasul, jangan cuma lisan aja. Banyak sholawat, iya. Tapi juga ittiba'ur Rasul, iya. Apa yang dilakukan Rasul, kerjakan. Apa yang dilarang Rasul, jangan kerjakan. Itu cinta dalam bentuk perbuatan.
Tausiah berikutnya disampaikan oleh pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor, Profesor Dr. Kiai Haji Amal Fathullah Zarkashi MA, yang mengingatkan jamaah bahwa yang terpenting dalam memperingati Maulid Nabi bukan hanya peristiwa kelahirannya, tetapi lebih kepada meneladani akhlak dan perilaku mulia Rasulullah SAW. Sebetulnya kita memperingati Maulid ini bukan hari kelahirannya yang penting, tetapi tindak tanduk akhlak Rasulullah, ibadah Rasulullah, dan hal-hal lainnya. Itu yang perlu kita teladani dan tirukan, ujar Kiai Amal. Beliau pun memberikan banyak contoh dari akhlak dan kepribadian Rasul serta beberapa cerita keteladanan Rasulullah yang menginspirasi umat muslim dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku sekalian, tadi disebutkan bahwa acara Maulid Nabi kita pada sore hari ini di dalam rangka memperingati kelahiran Nabi. Sebetulnya bukan kelahirannya yang penting, tetapi adalah tindak tanduk akhlak Rasulullah, ibadah Rasulullah, dan lainnya sebagainya. Itu yang perlu kita teladani dan kita tirukan. Dalam ayat tadi, Allah telah menjadikan Rasulullah sebagai contoh teladan yang sangat ideal di dalam segala aspek kehidupan kita. Dan itu yang perlu kita tiru. Oleh karena itu, meneladani Rasulullah, ya mengamalkan seluruh ajaran Allah dan Rasulnya di dalam segi keilmuan dan di segi kehidupan. Di antaranya contoh, suatu ketika para sahabat rapat seperti ini, masing-masing berdebat tentang kehidupan spiritual yang ideal. Yang satu angkat tangan. Untuk mencapai kehidupan yang spiritual saya tidak nikah. Yang lain angkat tangan. Untuk mencapai kehidupan spiritual saya yang ideal, saya tidak tidur malam, sholat tahajud terus. Kemudian yang lain, untuk mencapai kehidupan spiritual itu saya tidak nikah, saya tidak sholat, saya tidak berhenti sholat tahir, saya tidak makan daging. Akhirnya Rasulullah datang. Apa yang dikatakan Rasulullah? Oke, saya mendengar seluruh pembicaraan kalian tadi. Tausiah beliau kemudian ditutup dengan doa bersama, memohon keberkahan dan keselamatan untuk seluruh jamaah yang hadir. Kemudian dilanjutkan dengan takjil buka puasa sunnah hari Senin. Hari Senin, sholat maghrib berjamaah, makan malam dan pembagian paket sembako untuk fakir miskin, anak yatim, dan fisabilillah.